Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Bayangkan sebuah bangsa yang begitu brutal, tak mengenal belas kasihan, dan jumlah mereka tak terhitung. Mereka bukan sekadar legenda tapi telah disebut dalam kitab-kitab suci. Siapa mereka? Dari mana asalnya? Bagaimana mereka bisa lahir ke dunia ini dan menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia? Inilah kisah yang tersembunyi di balik nama yang menakutkan, Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Alkitab, termasuk Taurat dan kitab para nabi, tidak ditemukan penyebutan nama Ya'juj dan Ma'juj secara langsung dalam bentuk Arab. Namun, jika kita menengok ke dalam teks asli Ibrani dan Yunani, kita akan menemukan nama mereka dalam bentuk yang berbeda, Gog dan Magog. Nama Gog dan Magog muncul dalam dua bagian penting dalam Alkitab. Kitab Yehezkiel pasal 38-39 dalam Perjanjian Lama yang termasuk Taurat versi luas. Kitab Wahyu pasal 20 dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil. Kitab Yehezkiel menggambarkan Gog sebagai pemimpin dari tanah Magog. Gog disebut sebagai raja dari Rosh, Mesek, dan Tubal, nama-nama kuno yang diyakini merujuk pada wilayah di sekitar Asia Kecil dan Rusia Selatan. Yehezkiel 38:2 berbunyi, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, raja agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia." Gog dan Magog digambarkan akan memimpin serangan besar-besaran terhadap Israel di akhir zaman. Mereka datang dari utara membawa pasukan besar dari berbagai bangsa, dan mereka akan mencoba menghancurkan umat Tuhan. Namun, dalam nubuatan Yehezkiel, Tuhan sendiri akan turun tangan dan menghancurkan Gog dan tentaranya dengan gempa bumi, hujan es, dan api dari langit. Ini adalah kisah tentang pertempuran besar, kehancuran total, dan kemenangan Tuhan atas musuh umatnya. Dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, nama Gog dan Magog kembali muncul. Kali ini, mereka tidak lagi menjadi sekadar bangsa dari utara, tapi menjadi simbol kekuatan jahat global yang akan muncul setelah masa 1000 tahun damai. Wahyu 20:7-9 menyatakan, "Dan apabila 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama seperti pasir di laut." Di sini, Gog dan Magog digambarkan bukan hanya sebagai bangsa tertentu, tetapi simbol dari bangsa-bangsa pemberontak yang akan dikerahkan oleh iblis dalam pemberontakan terakhir melawan Tuhan. Mereka akan mengepung kota orang-orang kudus, tetapi api dari langit akan menghanguskan mereka. Iblis lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah akhir dari kisah Gog dan Magog dalam kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Simbol kekuatan jahat yang dikalahkan oleh kekuatan ilahi. Di antara para teolog Yahudi dan Kristen, Gog dan Magog dipandang sebagai kekuatan akhir zaman, baik secara literal maupun simbolis. Ada yang meyakini bahwa Gog adalah pemimpin militer dari wilayah Rusia atau utara, sedangkan Magog adalah bangsa atau wilayah yang tunduk kepadanya. Di sisi lain, beberapa menafsirkan Gog dan Magog sebagai representasi kekacauan, pemberontakan, dan perlawanan terhadap rencana Tuhan. Ini sejalan dengan bagaimana Islam memandang Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang akan muncul menjelang kiamat. Namun, dalam Injil dan Taurat, mereka tidak disebut sebagai makhluk aneh atau monster, melainkan sebagai bangsa manusia, namun sangat brutal dan mengerikan dalam kekuatannya. Ketika kita membahas mengapa Ya'juj dan Ma'juj sangat ditakuti, kita tidak hanya berbicara soal jumlah mereka yang luar biasa atau kekejaman mereka yang tak mengenal batas. Ada lapisan ketakutan yang lebih dalam, lebih spiritual, lebih eksistensial. Pertama, mereka bukan hanya simbol kehancuran fisik, tapi juga simbol runtuhnya peradaban manusia. Peradaban dibangun dengan susah payah oleh manusia. Kota, hukum, budaya, sains, dan sistem sosial. Namun ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul, semua itu tidak lagi berarti. Mereka menghapus segalanya. Manusia dengan teknologinya tidak mampu melawan. Senjata, benteng, strategi, semua tidak berguna. Ini adalah momen di mana kekuatan manusia mencapai batasnya. Yang tersisa hanyalah doa. Mereka adalah ujian keimanan terakhir bagi umat manusia. Setelah munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, dunia akan memasuki masa keemasan singkat.
Tapi justru setelah itu Allah menurunkan ujian baru yang lebih dahsyat, Yakjuj dan Makjuj. Umat manusia tidak diberi kesempatan untuk merayakan kemenangan terlalu lama. Yakjuj dan Makjuj datang sebagai ujian apakah manusia akan tetap bertahan dalam keimanan atau hancur dalam keputusasaan. 3. Yang membuat mereka benar-benar menakutkan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka selain Allah sendiri. Bahkan Nabi Isa, yang membunuh Dajjal dengan izin Allah, tidak diizinkan melawan Yakjuj dan Makjuj. Sebaliknya, beliau dan para pengikutnya diperintahkan untuk mengungsi ke gunung-gunung, bersembunyi, dan berdoa. Ini mengajarkan satu hal penting, bahwa dalam menghadapi ujian akhir zaman, manusia tidak bisa bersandar pada kekuatan fisik, melainkan harus sepenuhnya bergantung pada pertolongan Allah. Dalam banyak tafsir dan riwayat, para ulama klasik seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan Al-Ta'alibi menyebut bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah bagian dari umat manusia. Mereka bukan makhluk gaib atau jin, tapi benar-benar manusia dari keturunan Nabi Nuh. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah banjir besar, anak-anak Nabi Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafits, menyebar ke berbagai penjuru bumi. Dari Sem lahir bangsa Arab dan Ibrani, dari Ham lahir bangsa Afrika, dan dari Yafits lahir bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur, termasuk Turk, Mongol, dan sejenisnya. Yakjuj dan Makjuj menurut pendapat ini berasal dari garis keturunan Yafits yang tinggal di wilayah pegunungan tinggi dan terisolasi. Mereka berkembang secara pesat, membentuk komunitas besar, dan hidup dalam kebiasaan liar dan brutal. Pendapat ini diperkuat oleh banyak riwayat bahwa mereka memiliki bentuk tubuh manusia biasa, namun sangat banyak dan agresif. Mereka makan segala sesuatu yang bisa dimakan dan tidak mengenal tatanan hukum. Beberapa musafir Muslim seperti Ibnu Fadlan, Abu Hamid Al-Garnati, dan Al-Masudi mencatat tentang bangsa-bangsa liar yang mereka temui di kawasan Asia Tengah Siberia, yang memiliki perilaku aneh dan kadang menyerupai deskripsi tentang Yakjuj dan Makjuj. Misalnya, dalam laporan perjalanan Abu Hamid Al-Garnati, ia pernah menyebut adanya kaum aneh yang tinggal di daerah terpencil, memiliki suara parau, tidak berbahasa manusia biasa, dan hidup seperti binatang. Ia juga menyebut adanya tembok-tembok tua di kawasan pegunungan Kaukasus yang konon diyakini sebagai peninggalan Zulkarnain. Namun, tidak ada bukti konkret bahwa kaum yang mereka temui benar-benar Yakjuj dan Makjuj. Tapi laporan-laporan ini memberi bayangan bahwa legenda itu punya akar dalam realitas geografis dan sejarah nyata. Kini muncul pula pandangan baru, terutama dari sudut pandang modern dan metafisik, yang menyebut bahwa Yakjuj dan Makjuj bisa jadi adalah hasil penyimpangan genetik yang terjadi pada zaman kuno. Sebagian peneliti independen dan ahli tafsir kontemporer menyebut bahwa istilah tidak bisa diajak bicara atau tidak memahami kata-kata dalam beberapa riwayat bisa menunjukkan gangguan neurologis atau perbedaan biologis yang ekstrem. Ada juga yang mengaitkan dengan teori ras purba. Misalnya, kemungkinan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan dari ras manusia awal yang mengalami mutasi ekstrim akibat lingkungan, radiasi, atau percampuran spesies. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah manusia, tapi berbeda struktur otaknya, sehingga tidak memiliki kontrol moral dan empati. Dalam Mahabharata, terdapat konsep Kali Yuga, zaman kegelapan moralitas lenyap, kebohongan merajalela, dan umat manusia kehilangan arah. Di masa ini, para Asura, kaum makhluk raksasa yang mewakili kekacauan dan keserakahan, akan bangkit kembali, mengacaukan bumi, dan menantang para dewa dan manusia suci. Sama seperti Yakjuj dan Makjuj, Asura digambarkan sebagai kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, jumlah yang besar, dan mengincar kehancuran dharma, kebenaran dan hukum kosmis. Dan ketika kejahatan memuncak, Dewa Wisnu akan turun dalam wujud terakhirnya. Kalki, sang penunggang kuda putih, yang akan menghancurkan para Asura dan membersihkan bumi. Dalam Ramayana, kita mengenal Ravana, raja raksasa berdasar kekuatan dan ambisi, yang memimpin pasukan raksasa, bangsa pemakan manusia, perusak alam, dan penantang tatanan dunia. Raksasa bukan sekadar jahat. Mereka adalah simbol kekuatan yang tak terkendali, sama seperti Yakjuj dan Makjuj. Dalam pertempuran besar antara Rama dan Ravana, kita melihat perang antara ketertiban dan kekacauan, dharma dan adharma. Meskipun Ramayana berlatar masa lalu, pertempuran akhir yang digambarkan bersifat apokaliptik, seolah menggambarkan akhir zaman versi Hindu.
Para ulama dan mufasir klasik telah berusaha menggambarkan ciri fisik mereka berdasarkan riwayat dan penafsiran terhadap ayat-ayat suci. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan Al-Bidihayah karya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah manusia, namun bentuk mereka aneh. Ada riwayat yang menyebut mereka bertubuh pendek, berwajah lebar, dan bermata kecil. Bahkan sebagian menyebut mereka memiliki mata sipit seperti bangsa Mongol kuno, yang mungkin menjelaskan kaitan mereka dengan bangsa di wilayah timur laut Asia. Ada pula riwayat yang menyebut bahwa setiap manusia dari bangsa ini punya 10 saudara. Artinya, jumlah mereka amat luar biasa. Mereka tidak hanya banyak, tapi berkembang dengan cepat. Sebagian tafsir menyebut bahwa gigi mereka tajam, kuku mereka panjang, dan mereka tampak seperti manusia yang kehilangan sifat kemanusiaannya. Yang lebih menyeramkan dari wujud mereka adalah sifat mereka. Yakjuj dan Makjuj digambarkan sebagai brutal dan penghancur. Mereka tidak memiliki belas kasihan. Apapun yang ada di hadapan mereka akan dihancurkan. Tanaman, hewan, manusia, bahkan bangunan dan sumber daya. Rakus dan tidak mengenal batas. Dalam beberapa riwayat disebut bahwa mereka akan meminum seluruh air danau Tabaria, Laut Galilea. Ketika barisan terakhir dari mereka lewat, air danau itu sudah kering. Tidak mengenal agama, moral, atau etika. Mereka bukan umat yang bisa diajak berdialog atau bernegosiasi. Tidak ada aturan, tidak ada belas kasihan. Mereka datang hanya untuk merusak. Memiliki kesombongan besar. Bahkan dalam hadits, disebut bahwa setelah menghancurkan segala yang ada di bumi, mereka akan menembakkan panah ke langit. Dan ketika panah itu kembali berlumur darah, mereka mengira telah mengalahkan penghuni langit. Di mana Yakjuj dan Makjuj sekarang? Masihkah mereka hidup di balik tembok besi, menunggu waktunya untuk keluar? Isa ini tercatat dalam surah Al-Kahfi, ayat 80-98. Zulkarnain adalah pemimpin yang diberi kekuasaan di timur dan barat. Ia melakukan ekspedisi besar untuk menegakkan keadilan. Di suatu wilayah pegunungan, antara dua bukit, ia bertemu dengan suatu kaum. Kaum itu berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberi imbalan kepadamu agar engkau membangun dinding antara kami dan mereka?" Ashrus Al-Kahfi. Artinya, Yakjuj dan Makjuj sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan telah dikenal sebagai bangsa perusak. Mereka menyerbu, merampok, dan menghancurkan wilayah-wilayah yang damai. Zulkarnain kemudian membangun penghalang besar antara dua gunung. Tembok ini tidak biasa. Ia dibangun dari lempengan besi yang dilelehkan dan dicampur dengan tembaga cair. Struktur luar biasa kokoh yang tak bisa dilubangi, dipanjat, atau dihancurkan. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa melubanginya. Sejak saat itu, Yakjuj dan Makjuj terkurung, tidak bisa keluar dari balik dinding tersebut. Namun Zulkarnain menegaskan, apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur lebur. Artinya, tembok itu tidak kekal. Akan tiba waktunya ketika Allah izinkan mereka keluar. Di akhir zaman, inilah bagian yang membuat banyak sejarawan dan ahli tafsir bertanya-tanya selama berabad-abad. Beberapa pendapat menyebut wilayah Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia sebagai kandidat kuat. Di sanalah terdapat celah gunung bernama Darial Pass, tempat bangsa-bangsa kuno seperti Scythia dan Khazar dahulu tinggal. Ada pula yang menyebut pegunungan Asia Tengah seperti Tian Shan atau Altai, di wilayah Kazakhstan, Kirgistan, atau bahkan Siberia. Daerah-daerah ini terpencil, sulit diakses dan dikenal penuh misteri. Dalam catatan perjalanan ilmuwan Muslim seperti Al-Masudi dan Ibnu Battuta, disebut bahwa ada tembok besar yang diyakini sebagai penghalang Yakjuj dan Makjuj, meskipun bukti arkeologis pastinya masih belum ditemukan. Sebagian ulama berpendapat, keberadaan mereka bukan soal geografis semata, tapi juga dalam dimensi tersembunyi, hingga tak terdeteksi oleh sains biasa. Wallahu alam. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Yakjuj dan Makjuj menggali dinding itu. Ketika hampir berhasil menembus, mereka berkata, besok kita lanjutkan. Namun ketika mereka kembali keesokan harinya, tembok itu telah kembali seperti semula. Hingga ketika waktu yang Allah tentukan tiba, mereka berkata, insya Allah besok kita lanjutkan. Maka mereka berhasil menembusnya. Dan Ahmad, artinya, mereka masih ada, masih terus menggali, masih hidup di balik tembok yang kokoh itu. Saat waktu kehancuran tiba dan mereka berhasil keluar, dunia akan menghadapi gelombang kehancuran seperti belum pernah terjadi sebelumnya.
Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal di dekat gerbang Lut di Palestina, umat manusia kembali kepada kebenaran. Syalat ditegakkan, Islam menyebar luas, dunia seolah kembali damai. Namun tidak lama setelah itu, Allah wahyukan kepada Nabi Isa, "Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dapat mengalahkan mereka, maka lindungilah hamba-hambaku ke gunung." Inilah saat Yakjuj dan Makjuj keluar. Mereka bukan muncul di dimensi gaib atau ruang luar angkasa. Mereka adalah bangsa nyata yang selama ini terkurung di balik dinding besi buatan Zulkarnain. Dan kini izin dari Allah tiba. Tembok itu hancur. Dunia pun berubah. Dalam hadis disebutkan, mereka turun dengan cepat dari tempat tinggi. Yang pertama dari mereka meminum air danau Tabariyah. Dan saat yang terakhir lewat, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Mereka datang dalam jumlah luar biasa banyak, seolah menutupi seluruh permukaan bumi. Mereka merusak apa saja yang ada di hadapan mereka. Tumbuhan, binatang, manusia, peradaban. Umat manusia tak mampu melawan. Bahkan Nabi Isa dan kaum beriman tidak diperintahkan untuk melawan mereka secara langsung. Allah perintahkan Nabi Isa untuk menaiki bukit, mencari perlindungan di dataran tinggi bersama orang-orang beriman. Inilah puncak dari kefasadan, kerusakan manusia. Bukan karena kekuatan senjata mereka, tapi karena jumlah mereka, kerakusan mereka, dan hilangnya nilai kemanusiaan. Ketika dunia tak lagi mampu menahan kerusakan itu, Nabi Isa dan para pengikutnya memanjatkan doa-doa. Doa itu dijawab, tapi bukan dengan pasukan, melainkan dengan makhluk kecil dari langit, sejenis ulat atau cacing, yang menyerang leher Yakjuj dan Makjuj secara serentak. Dalam semalam, seluruh pasukan raksasa itu mati bergelimpangan seperti pohon tumbang. Bumi hening kembali, tapi bau busuk menyelimuti dunia. Lalu Nabi Isa dan pengikutnya kembali turun, dan berdoa agar Allah membersihkan bumi dari bangkai-bangkai itu. Allah pun mengirimkan burung-burung besar yang membawa tubuh-tubuh Yakjuj Makjuj dan membuangnya ke tempat yang dikehendakinya. Hujan pun turun, bumi kembali suci, dan masa kemasan umat pun dimulai. Kisah Yakjuj dan Makjuj bukan hanya tentang makhluk perusak, bukan sekadar legenda tentang dinding besi dan bangsa tersembunyi. Ini adalah kisah tentang kesombongan manusia, tentang kerakusan tanpa batas, dan tentang ujian besar di akhir zaman. Mereka keluar setelah ribuan tahun terkubur oleh sejarah, setelah umat manusia merasa aman dan unggul. Mereka datang sebagai peringatan terakhir bahwa kekuatan tak bisa menyelamatkan dunia, bahwa teknologi tak mampu membendung kehancuran ketika moral dan iman telah runtuh. Tapi di tengah kengerian itu, Allah tunjukkan bahwa pertolongannya selalu lebih kuat dari segala ketakutan. Bukan pasukan, bukan senjata, tapi satu makhluk kecil dari langit cukup untuk menumbangkan bangsa raksasa itu. Lalu bumi dibersihkan, dan masa damai pun tiba di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Masa keadilan, masa kebenaran, yang hanya akan bertahan hingga manusia kembali lupa Yakjuj dan Makjuj adalah cermin. Bisa jadi mereka bukan hanya di luar sana, tapi hidup dalam sifat manusia, rakus, menghancurkan, tak peduli lagi pada nilai, dan merasa tak tersentuh oleh kebenaran. Maka pelajaran sejati dari kisah ini adalah, jaga iman, jaga akhlak, dan jangan biarkan Yakjuj dan Makjuj hidup dalam dirimu. Karena sesungguhnya, kiamat bukan hanya dimulai dengan keluarnya mereka, tapi ketika manusia berhenti menjadi manusia. Tapi akhir zaman belum selesai. Menurut kamu, apa kita sudah dekat dengan akhir zaman? Jangan lupa subscribe, karena kita akan bahas lebih dalam misteri-misteri besar lainnya.